Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-14 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, di sini langsung saja bukunya tentang Pasca Kebenaran oleh Lemin-Cintre. Lanjut, apa itu pasca kebenaran? Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner, orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah Kementerian Cinta di halaman novel distopian George Orwell pada 1984. Memang, beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan bahwa pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu, dalam arti temporal seperti dalam pasca perang. Tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran, didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah suatu terasa benar, bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta, dalam menanggapi pertanyaan George Way. Bush ekses dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Harry Mears untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai pemusuhan massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Dengan sebagian besar kampanye bebas fakta atas Brexit masuk Inggris Raya, tempat ratusan bus seminggu, dan meningkatkan penggunaan kampanye disinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri di Hongaria, Rusia, dan Turki. Banyak yang melihat post-truth sebagai bagian tentang tren internasional yang berkembang di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membelokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka. Bukan sebaliknya. Ini belum tentu kampanye untuk mengatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan sebuah keyakinan fakta itu selalu dapat diarsir, dipilih, dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung satu interpretasi kebenaran atas yang lain. Ketidaktahuan Socrates merasa bisa diperbaiki jika seorang cuek dia bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu, mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik ini untuk memberi setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata, kepada katakanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah. Sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak bahwa itu tidak benar. Secara alami filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini pandangan benar, di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataan hanya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan. Konsepsi kebenaran menonjol lainnya, koherentis, pragmatis, semantik, mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran. Meskipun sebagai nilai, tampaknya sedikit hambatan bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun, pertanyaannya bukanlah apa kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tapi bagaimana
memahaminya tentang berbagai cara orang menumbangkan kebenaran. Sebagai yang pertama, langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan yang mengatakan hal-hal yang tanpanya tidak benar bermaksud untuk melakukannya. Dalam hal ini, seseorang mengucapkan kebohongan bukan kebohongan, karena kesalahan itu tidak disengaja. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi kami tetap mengatakan tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami benar. Berikutnya adalah berbohong. Ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu, ini adalah tonggak penting karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan kita jika tidak ada adalah mendengarkan. Tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kita tahu tidak benar, kita telah lulus dari sekedar interpretasi fakta dalam pemalsuannya. Apakah itu yang dimaksud dengan post-truth atau pasca kebenaran? Garis-garis antara tahapan di atas mungkin tidak jelas dan merupakan hal yang licin untuk berpindah dari satu ke tahap lainnya. Pertama kali Trump mengatakan tidak ada percakapan pra-pelantikan antara nasionalnya, penasihat, keamanan, dan pejabat Rusia, mungkin bisa dikaitkan dengan ketidaktahuan yang disengaja. Tetapi ketika Badan Intelijen sendiri kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah memberi pengarahan kepada tentang hal ini, dan Trump terus menyangkal untuk 2 orang beberapa minggu lagi, seorang mulai menyimpulkan niatnya. Setelah Trump disimpan mengulangi klaimnya, dia akan memenangkan yang populer memilih jika bukan untuk jutaan surat suara ilegal. New York Times membuat keputusan yang berani hanya 3 hari dalam masa kepresidenannya untuk mencetak judul yang bahwa Trump telah berbohong ada hubungannya menarik lainnya yang bisa dimiliki seorang dengan kebenaran. Dalam bukunya yang menyenangkan namun kurang ajar namun ketat, Omong Kosong, filsuf Harry Frankfurt membuat kasus itu ketika seorang sedang omong kosong dan dia tidak selalu berbohong, tetapi sebaliknya mungkin hanya menunjukkan ketidakpedulian yang ceroboh terhadap apa yang benar. Sebagai filsuf, saya tidak bisa menemukan semua ini bentuk post-truth tercela, meski tampaknya penting untuk menjelaskan perbedaan mereka dan memahami bahwa ada banyak cara yang dapat ditampung di bawahnya payung pasca kebenaran. Semua ini tidak boleh diterima mereka yang benar-benar peduli tentang gagasan kebenaran. Tetapi bagian tersulisnya bukanlah menjelaskan ketidaktahuan, kebohongan, sinisme, ketidakpedulian, putaran politik, atau bahkan delusi. Di sini kami telah hidup dengan ini selama berabad-abad. Sebaliknya, apa yang tampak baru di era pasca kebenaran merupakan tantangan bukan hanya bagian dari gagasan untuk mengetahui realitas, tetapi juga terhadap keberadaan realitas itu sendiri. Ketika salah satu informasi atau keliru, dia kemungkinan besar akan melakukan bayar harganya. Berharap obat baru akan menyembuhkan hati kita dan penyakit akan membuatnya jadi. Tetapi ketika para pemimpin kita atau pluralis masyarakat kita menyangkal fakta-fakta dasar, the konsekuensi bisa menghancurkan dunia. Saat Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki mengklaim bahwa obat antiretroviral adalah bagian dari plot barat dan bahwa bawang putih dan jus lemon dapat digunakan untuk mengobati AIDS. Lebih dari 300.000 orang meninggal
Dan ketika Presiden Trump menyatakan bahwa perubahan iklim adalah tipuan yang diciptakan oleh pemerintah Cina untuk menghancurkan ekonomi Amerika, konsekuensi jangka panjang mungkin sama menghancurkan jika tidak lebih. Baik, itu saja video dari buku yang ke-14 dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tingkah laku. Sekian dan terima kasih.